Selamat malam Jebret Tim, apa kabar? Yes, malam hari ini barengan sama Dias Danar, tapi hari ini yang beda karena Dias Danar gak sendirian, tapi barengan sama Hai Intan. Jebret Tim, apa kabar? Aduh udah lama banget gak ketemu Jebret Tim, pasti semuanya pada kangen kan? Ih, kangen banget. Lama banget aku gak di DPI. Iya kangen banget, jangankan Jebret Tim, gua aja gak pernah sama lo udah kangen Tan. Belum pernah aja udah kangen kan? Belum pernah aja udah kangen tuh. Ketemu ya? Iya baru pertama kali ketemu, Tapi gila. panggil aku Intan ya? Iya. Jangan Nesa. Iya. Karena udah biasa tuh kalau lagi di DPI pasti semuanya salah panggil. Semuanya panggil Nesa kan suka bete cewek kalau Iya, salah panggil. kalau kamu dipanggil Nesa masih mending. Kalau banyak yang ketuker kamu sama Bagia baru itu aneh. Iya. Sama panjang rambutnya. Sama-sama panjang rambutnya. Sama-sama suka bola. Suka bola juga. Tapi aku beda jauh lah kalau Mbak Gia udah sultannya. udah saya gini. Host yang langsung dapat militan followersnya gitu. Tapi tenang aja Tan, gue gak akan ketuker antara lo sama Nesa. Kenapa? Karena gue tau bedanya. Kalau Nesa itu kan sering mondar-mandir di SCBD, kalau lo sering mondar-mandir di pikiran gue. Wah bisa aja, emang biasanya di pikiran kamu aku ngapain aja sih? Kamu lagi minum kopi Cola Kide. Kok tahu sih apa yang selalu ada di pikiran aku? Iya dong. Tahu nggak apa? Apa? Kopi Cola Kide yang makin nendang. Yes, ini adalah kopi susu asal Thailand yang ya ini khas Thailand, ini enak dan nendang. Ingat A-nya 3. Iya ingat, hanya harus 3, enak dan nendang Betul. pokoknya. Yes, ini jangan lupa juga kalau pakai hashtag tuh makin nendang A-nya 3 ya. Iya, karena kan kita kan ini lagi Piala Eropa juga Iya, kan. iya, Ini iya. kan kita pingin banget kalau nonton setiap malam harus tetap terjaga. Walaupun udah seharian kerja tetap harus melek nih, harus tetap terjaga. Makanya ditemenin sama Kopi Cola Kide. Hari ini aku rada-rada tidak terjaga, tapi biar terjaga minum dulu kopi Cola Kide. Cobain, enak Oke. banget. Ini biasanya selalu nemenin aku begadang. Ya dan ini enak banget diminum saat dingin nih, ini udah dingin Aku banget. juga mau Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya sama-sama. Pas banget, langsung terjaga dan jangan lupa juga untuk Jebret Tim ya yang pengen ngedapetin ya. Ini lagi bagi-bagi hadiah juga setiap minggunya dari Kopi Cola Kide. Buruan aja cek di Instagramnya di @kopicolakide_id. Habis itu tinggal ikutin deh ya, akan ada informasi di Instagramnya kopicolakide_id. Ayo buruan. Yes. Jangan lupa juga di follow ya. Harus Yes. di follow juga dong pastinya. Nah hari ini kita bakalan reunian kayaknya nih ya sama TV Mega Kuningan. Nah ada yang reunian di sini, kita tunggu siapa yang akan reunian di sini. Kalau Siapa? Ayo tebak Jebret Tim tahu Iya. nggak siapa yang bakal reunian? Jebret Tim tuh yang tahu cuma nanti yang reunian ini doang, padahal gue sama Intan tuh reunian juga. Reunian apa Kita tuh pernah ketemu tahu Tan? Di mana? Ih Intan mah suka lupa, ntar deh kita bahas ya. Intan suka lupa, nanti kalau kamu habis kesini lagi bawain kuis atau apa, kamu inget-inget kita pernah ketemu di mana. Ingetin, ada kita pernah ketemu ya, Intan harus Coba inget. sambil mikir aja nanti Iya, ya. iya, Dea, Jebret Tim juga. Kita panggil audit kita. Kita pernah ketemu di mana, tapi habis ini jangan kemana-mana, akan ada yang reunian kembali di sini. Kita lihat dulu nih, ada stand up olahraga, ini ada David Nurbianto dan juga ada Mega Salsabila. Seperti apa keseruannya? Ini dia. Ternyata dia ditipu. Tayangnya di loket.com. Kau tahu Bang Palen? Itu namanya karma. Itu yang abang lakukan selama ini sama kami. Tapi nggak harus tentang bola ya, soalnya gue nggak ngerti bola nih. Yang gue tahu tuh dari bola paling kalau bapak gue begadang berarti ada bola. Gitu. Sama kalau ada tetangga kemalingan berarti ada bola tuh. Soalnya yang ngeronda nggak ngeronda nonton bola. Biasanya gue rezeki bergantung Allah, ini bergantung viewers. Kata gue, Ki kenapa nggak ditambahin aja sih transportnya? Kata gua. Fucking seat sama 5 juta gue bilang. Iya. Tapi bawa WA, bawa handphone nggak? Bawa, Lihat WA-nya dong. yang mana? Tadi gue kirim yang buat di bagian editor. Langsung ke Bang David. Ini tadi gue jadi nyesel nyebut 2,5. Yes, itu dia tadi David Nurbianto dan juga Mega Salsabila. Enak banget ya David Nurbianto langsung ditransfer saat itu juga oleh CEO kita. Dan wih, waduh, dibajak nih kita nih, dibajak nih. Iya nih, kita tos juga dong. Ntar dulu, partai tandang nih malam ini. Kita juga ada tos nih. Oh, sus.
Yo, tapi kita kenalin dulu ke Jebret Tim. Ya pasti udah ada pundit yang paling diidolakan, ada Panji. Selamat malam Mas Panji. Bertemu lagi di sini, reuni kembali barengan sama Mas Gita Suwondo. Mas Gita, apa kabar Mas Gita? Baik. Sehat ya? Sehat. Gimana rasanya ada di satu frame lagi barengan sama Panji, tapi sama-sama jadi pandit loh sekarang? Ya sama-sama jadi pandit dan Iya. pasti nggak harusnya saling celak-celakan. Saling lah. Jadi kalau yang mau nyela Arsenal silakan juga ke Mas Gita. Iya. Kalau di belakang layar ada Mbak Gita, di sini ada Mas Gita. Ini Euro tapi nggak ada Arsenal. Oh iya, Ya tapi ada. bisa ada mirip-mirip pemain Arsenal yang main di timnas. Iya. Timnas Gabon. Iya. Dan kita juga ada Hanif Jakarta New York ya Hanif ya. Apa kabar Nif? Bisa punchline dia sekarang. Oke, Hanif, Nif, ini lo hadir di sini barengan sama Panji sama Mas kita juga hari ini. Siapa kita untuk ngebahas nanti malam akan ada pertandingan Euro perdana. Yes, ada banyak tim-tim yang diunggulkan, banyak tim-tim yang seru juga. Tapi kita hari ini pengen ngebahas spesifik, kemarin kan udah bahas Portugal tuh. Nah, laga nanti malam kan akan dibuka dengan pertandingan antara Italia melawan Turki. Di Olimpico Roma. Nah, pengen tahu nih, Italia di bawah Mancini, ini mainnya udah nggak kayak Italia yang kita kenal dulu. Ya nggak sih? Italianya kalau dulu kan adalah Catenaccio. Nah, Nif, pengen tahu Nif dari pendapat lo, gimana untuk Itali di skuad tahun ini? Silakan untuk Euro. Ya, ada quotes yang menarik dari Leonardo Bonucci sebelum pertandingan. Dia bilang bahwasannya kekuatan dari Itali di turnamen ini, mereka tidak punya Romelu Lukaku, mereka tidak punya seorang Cristiano Ronaldo, tapi yang mereka miliki adalah sebuah tim. Jadi yang ingin ditekankan oleh skuad Itali pada pertandingan ini atau turnamen ini adalah kebersamaan yang mungkin relatif tidak dimiliki oleh Italia beberapa turnamen sebelumnya gitu. Dan kalau lihat rataan skuadnya secara individu itu tidak ada yang lebih baik di antara yang lain, kayak memang benar-benar signifikan gitu. Jadi memang kerjasama tim yang akan menjadi kunci dari performa Italia di turnamen ini. Kerja sama tim. Mas Gita, coba bagaimana? Laki Ya, sebegitu solidnya kan Italia dengan kerja sama tim yang tadi dibilang oleh Hanif, Mas Gita? Setuju, kalau kerja sama tim solid, terus 27 pertandingan nggak pernah kalah. Mereka clean sheet-nya juga banyak. Di bawah asuhan Mancini kali ini. Tinggal 3 lagi masih untuk nyamain Vittorio Pozzo. Iya, betul. 72 gol, hanya 72 gol mereka bikin. Tapi yang gua khawatirin sangat adalah attacking football Italia itu nggak pernah juara. Wah. Tahun 90 Piala Dunia. Mereka attack ya nggak juara. Nah, ini yang Begitu menarik mereka nih. defensif, mereka juara gitu. Nah, yes, tapi dengan 27 kali tadi tapi dengan nggak pernah kalah, apakah belum bisa menjanjikan juga untuk Italia kalau tadi Mas Harusnya Gita bilang? menjanjikan. Cuma ini kan tricky match. Match pertama, kalau mereka ketemunya Swiss atau mereka ketemunya Wales, ya oke, untung. Ini Tapi ketemunya Turki langsung ya? Turki kan abis Piala Dunia juara dunianya Perancis. 4 poin mereka ambil dari Perancis. Ya. Nah, terus Belanda kemarin juga kalahnya 4-2 sama Turki. Artinya Turki ini pemain-pemainnya nggak terlalu terpantau, tapi sukses di klubnya masing-masing ya kalau kita lihat. Di depan kita lihat strikernya Lille kan, yang bikin Lille jadi juara. Terus bek kanannya juga dari Lille yang bikin mereka juara. Jadi kalau Italia kuat di belakang, ini juga kuat di belakang. Hanya 3 kemasukan loh, cuman hanya 1 dari open play kemasukannya. Jadi Tapi bagus. menarik perihal attacking tadi nih yang tadi Mas Gita dan juga Hanif bilang, Ci, gue pengen tahu. Ini tapi kan lo udah nggak bisa lagi deh, apalagi di era Mancini sekarang lo tetap pakai Catenaccio gitu kan. Ini harus menyerang. Nah ini gimana nih menurut lo dengan menyerang ini Italia sebegitu tadi bisa nggak nih di Euro ini bertahan sejauh mana sih gitu? Nah ini menurut gua, menurut gua, tadi benar kata Mas Gita, gua mengiyakan tricky karena sebenarnya 27 kali nggak terkalahkan itu bukan sesuatu yang namanya lucky kayak Kopiko Lucky Day. Tapi bagus. tapi saya muka kita nggak kelihatan ya. Tapi memang ini adalah bentuk konsistensi dari permainan Italia yang lebih mengandalkan kolektivitas. Karena sorry to say, Italia menurut gua secara individual di atas kertas hampir semua pemainnya terutama di tengah dan depan tuh mediocre. Atau pemain yang semenjana lah, bukan kayak zaman dulu ada begitu kaya zaman dia juara dunia, Del Piero, Totti, Inzaghi, ada semua lini, ada semua superstar. Sekarang strikernya yang paling tajam Belotti, main di Torino, nggak pernah main ngerasain Liga Champions. Menurun juga ya musim ini. Nomor keduanya juga paling Federico Bernardeschi yang di Juventus pun juga kemarin nggak dapat tempat kan untuk jadi starting line up. Ini anak Juve nih. Dia menjadi salah satu top scorer. Ini kan membuktikan sebenarnya secara individual mereka bukanlah pemain superstar, Tapi kolektivitas di bawah tadi. ini yang justru menurut gua
bisa ngeblend, nggak ada ego yang lebih besar di antara satu sama lain. Tapi triknya juga, Yas, karena dari 2020-2021, menurut gua nggak ada lawan yang benar-benar sepantar sama dia. Sepadan Paling cuma saat. Belanda yang menurut gua bisa dikalahin sama dia 1-0, misalnya 1-1. Tapi kan itu nggak ada lawan yang besar, lawan Prancis, Ya, lawan Portugal. oke. Dia terakhir kalah lawan Portugal kan. Iya, Habis itu betul. dia Yes, bisa menang. tapi kan namanya friendly match gak bisa dijadiin patokan. Coba kita lihat di line up-nya nih. Ini adalah line up untuk Italia perkiraannya. Nah, Ya, ini yang gue kuatin. yes. Verratti nggak ada loh, Mas Gita Verratti gimana? nggak ada, Heeh. tapi kan diganti sama Locatelli. Iya. Yang gue kuatin itu tuh, orang tua yang namanya Celly ini. Bonucci itu. Ini masuk ke Chile juga sempat kemarin jadi perhatian. Gue lihat di netizen juga banyak bergejolak. Walaupun dia emang punya pengalaman, betul. masih punya apa ya, bisa memberikan efek bagus di ruang Ya, ganti maupun ya. di lapangan. Tapi banyak yang mengkhawatirkan dia udah benar-benar melewati masa jayanya. Si Chile Celly ini nih. kenapa masih menjadi andalan starting Nih, line up? kita tanya Gini, sama Hanif. Nif, untuk gimana soal, Nif? Untuk soal Coba, regenerasi, Nif. gue setuju ada permasalahan yang tidak tidak bisa diselesaikan Iya. dari regenerasi. Harusnya kita hari ini membicarakan tentang Alessio Romagnoli, Daniele Rugani, Bastoni langsung jadi- Mancini, Iya, iya. atau yang back-back lain yang sebenarnya dia potensial. Tapi kan kenapa- masih dia yang dipasang sama Nah, Mancini. permasalahannya yang menurut gua back-back Italia ini seperti anggur, makin tua tuh makin Wih, iya, kuat. Kalau di Eropa itu, yang namanya orang tua kan jadi pandit biasanya. Iya. Kan pemainnya jadi pandit. Ini masih jadi center back ini. Harusnya udah jadi pandit ya. Duduk di sini. Iya. Gitu. Jadi nggak di sana. Iya, ini malah masih jadi back di Italia. Terus lawannya kan Turki. itu. Iya, iya. Umurnya paling muda deh. Rata-rata umurnya Rata-rata 24 umurnya, tahun, iya, betul. 352 hari kan. Jadi dengan sayap-sayap yang bagus ya. Khawatir gue sama center back. Nah, Kalau gua tadi sebaliknya, lanjutin, gua berkaca kepada Paolo Maldini, Oke, gitu oke. kan, Alessandro Nesta, Baresi lah dulu, Baresi. Barzagli, gitu kan. Semakin tua back-back Italia itu semakin pintar dalam pergerakan. Dalam artian dia membuat pergerakan tanpa bolanya lebih baik, antisipasinya lebih baik. Tidak mengandalkan speed ataupun tackle seperti yang dilakukan oleh De Ligt sekarang. Gitu. Jadi Oke. dia lebih matang. Dan kalau kita lihat usia rataan Italia ketika berjaya seperti ketika di Piala Dunia, Ya. kalau kita lihat itu kan emang cenderung udah tua. Tua, ya. Ada Nesta di sana, ada Barzagli di sana, Grosso ada, gitu. ada Grosso, kemudian juga ada Totti, kemudian ada Luca Toni gitu kan. Kalau kita lihat memang Italia semakin matang di dalam turnamen. Oke, Mas gue Gita. justru lebih optimis Siap. daripada yang kedua ini. Lu lebih optimis, tapi pengen nanya sama Mas Gita. Mas Gita kira-kira di grup A aja, di grupnya dia aja nih ya. Ya. Apakah akan nge-rolling? Kan Mancini apakah seperti Celini, Bonucci disimpan dulu untuk partai-partai penting nanti Mungkin kalau sampai pertanyaan lolos? yang lebih tepat adalah apakah Mas Gita yakin Bastoni bisa dimainin? Coba, gue mau gitu aja. Kalau dia Iya, sebagai pertanyaan- Mancini, berarti pertanyaan Bastoni di loh. rolling jadinya. Pertandingan pertama pasti Celini dan Tuh, kan? Bonucci. Pertandingan Pasti. pertama langsung. Karena mereka pasti nggak mau ngambil risiko. Mancini kan nggak orang yang nggak ngambil risiko. Nggak mau Pasti coba-coba ya, nggak mau coba-coba. juga. Oke. Terus mungkin ini balik-balik ke historis. Mereka kan percaya bahwa pertemuan mereka Italia dan Turki ini kan selalu Ya. Italia menang 7 kali, Turki menang hanya draw 3 kali. Ya, Nggak pernah. ya, ya. Walaupun nggak bisa jadi patokan karena terakhir ketemu 2006, 2002 ya. Yes. Di major event cuma tahun 2000, Italia menang juga 2-1. Terus historisnya adalah Turki ini pertandingan pembukaan selalu kalah 4 kali. Nah, Ini yang nggak yakin. Tapi kan Italia juga ya. Terakhir kali mereka benar-benar 100% di grup itu tahun 2000. Sesudah itu 2004, 2008. sekarang udah 2021. 2012, 2016 kan mereka draw di pertandingan pertama. Ya, ini yang gua sangat khawatirkan. Ini riskan draw, tapi Ya. tipis peluang Italia untuk Oke. tipis tetap mereka bisa menang. Oke, itu nanti, tapi aku penasaran tadi kalau ngomongin back, ternyata yang juga riskan yang jadi banyak diomongin adalah Donnarumma dari kipernya. Ji, Kenapa Donnarumma? ya ini makanya kan dia udah lagi galau, Kiper belum punya PSG. klub, Oh, kiper gara-gara PSG masa belum. depan. Iya, terus juga ada ya banyak kejadian di. Iya, berarti lo ini nih mengakui AC Milan bagus si Donnarumma nih. Apa Donnarumma gimana? emang bagus. Iya, bagus. Ini salah satu prospek paling oke di sepak bola Italia Iya. dan harusnya ke Juventus. Tapi kan masalahnya kan Udah ada Ada Chesney, 7. dia lebih tinggi Iya, kata Hanif. ada Chesney, lo ada Chesney tenang aja. Udah puas sama Chesney kalau Juventus. Chesney bola apa aja Loh, gue mukanya. belum selesai loh. Harusnya ke Juventus jadi cadangan Chesney gitu. Gitu Oke. kan. Chesney bola apa aja datar mukanya ya. Panji gimana Ji? Lo Ji, lihat Donnarumma Ji. Ya kalau ngeliat Donnarumma sebenarnya ya ini menurut gua salah satu yang bisa dibilang superstarnya Italia Ya, dia dia. gitu kan. Ya, Selain ya, mungkin ya. Chiellini yang udah melewati masa jayanya atau juga Bonucci. Tapi kalau kita ngelihat dia ini ya PSG menurut gua udah paling benar karena
ya dia punya agen yang haus duit. Dia juga sekarang di Milan juga ambisinya Gitu-gitu kayak aja. masih belum jelas gitu kan ambisinya Milan mau kemana, mau memperkuat skuadnya seperti apa. Dia udah cukup lama loh di Milan, artinya dia udah cukup sabar menunggu dari zamannya Yong Hong Lee sampai yang sekarang loh, sampai yang eranya Elliot Group pun yang dibeli Calhanoglu, pemain-pemain yang kemarin Meite. Udah dia senang aja Donnarumma nggak ke Juve, lega udah gitu doang. Iya, tapi ya ini menurut gua menjadi tembok Italia yang menurut gua ini akan menjadi kiper-kiper lain kelar sih di Italia untuk 10 tahun bahkan 15 tahun ke depan. Masih Donnarumma. Untuk kiper-kiper muda nggak akan ada yang bisa ngalahin Donnarumma. Mas Gita kayak mau ada yang mau diomongin nih, silakan Mas Gita. Kalau gue bilang sih Donnarumma cepat memilih, kenapa? Karena dia mau konsentrasi ke Euro ya pastinya. Oke. Nggak mau repot-repot nantinya setelah Euro baru nggak jelas apa-apanya. Repot di Milan Ya, soalnya Mas. iya. Apalagi kalau misalkan di Euro dia manajer makin gak ada klub yang mau. Betul, tapi gue setuju dengan Pagi bahwa dari seluruh 11 pemain inti nanti akan dimainkan ya Donnarumma. Ini adalah paling salah satu superstar ya. Yes. Nah ini berdua siaran udah lama nggak bareng, sekali bareng langsung kompak gitu. Ada apa? dan merah biru. Iya. Kita Dan kan laga kue nih. Soalnya zaman Mas Gita lunas semua. Woi, Internal. jangan ngomongin dapur. internal. Tapi gue pengen tahu skuad terbaik. Jadi banyak pilihan juga sebenarnya di bangku cadangan Itali dari nama-nama besar ya. Kalau ini line up paling ideal untuk Itali biar tetap bisa jalannya panjang di Eropa kali ini. Gimana dari lo dulu Nif? Siapa nih yang paling tengah dan depan pengen tahu deh. Kalau belakangan tadi udah firm tuh ya kayaknya udah jadi lah gitu. Ya kalau gue mungkin yang beda ketimbang Verratti karena menurut gue musim ini Verratti di PSG juga nggak bagus-bagus banget. Ya. Gue lebih Cedera milih, juga berapa kali. Cedera juga berapa kali, betul. Locatelli menurut gue karena yang kurang menurut gue di tengah Italia adalah ototnya yang nggak ada gitu. Dalam hal ini Locatelli bisa jadi jawaban dan dia juga versatile, dia bisa box to box, bisa juga jadi gelandang bertahan. Dan yang paling penting buat gue itu adalah Federico Chiesa harus dimainkan. Ini harus jadi turnamennya dia gitu. Yang kita tunggu-tunggu. Yang Kalah menurut sama gue Bernardeschi. harus melekat di sini gitu. Ya biar dia dapat pindah dari karena Juve. kan kepindahannya ke Juve adalah sebuah stepping stone yang akhirnya sekarang dia dapetin panggung terbesar. Betul. Dan untuk membuktikan bahwasannya dia bisa fulfill dari potensinya, dia harus ambil nih turnamen. Berarti menurut gua. tiga di depan siapa? Misalkan Chiesa Federico satu. Chiesa, gua sangat tidak convince dengan Ciro Immobile karena terlepas dari performanya Tapi di klub. Immobile di tapi di timnas busuk. Jadi buat gua tuh lebih oke. Top skor seri. Immobile atau striker atau Belotti atau Sampai Belotti sekarang enggak masih. Belotti menurun pernah. Insinya? Insinya mungkin ya. Kalau buat melawan Insinya Turki, agak gue pasti. setuju Immobile yang dimainin. Karena lo harus menghadapi pertahanan dengan fisik yang kuat. Karena di situ ada Mary Demiral, ada Soyuncu. Kalau lo gimana? Gue ingat ceritanya bapaknya si Chiesa nih. Iya. Bapaknya Chiesa si Enrico Chiesa. Tahun 96, tuh Enrico kan ngotot. Gue harus dimainin pertandingan pertama. Dia minta lah. Dia nggak dimainin. Italia menang. Waktu itu lawan pertandingan pertama lawan Rusia mereka menang. Pertandingan kedua Enrico Chiesa dimainin, kalah. Nah lo. Nah, ini jangan-jangan sama. Nah, jangan-jangan terjadi lo udah panas-panas begini. Chiesa Makanya minta. Mancini nggak mau mainin. Iya. Mancini kan temenan sama Iya, Enrico. kata Mancini. Dia bilang, bapak lu itu Iya. bisa kalau dimainin. Bapak lo dulu main kedua kalah. Ya kalau dari sisi taktik memang Federico Bernardeschi itu lebih secure secara defensif ketimbang Federico Chiesa gitu. Karena kan Bernardeschi sempat dimainkan sebagai back kiri di Juventus pada musim ini. Defense-nya lebih Jadi sisi seimbang, defense-nya lebih secure lah. Mungkin itu pertimbangan dari Mancini. Ji, gimana? Ya gue juga lebih memilih si Bernardeschi sih Dibanding Chiesa. Walaupun ya tadi unsur defense-nya dia punya fisikal. Karena lawan Turki kan walaupun banyak wing-wingnya juga cepat, cuman Turki identik dengan permainan fisik yang juga cukup keras gitu kan. Dia butuh keseimbangan karena second line-nya itu di Barella, Jorginho, Locatelli itu benar-benar nggak ada yang punya fisik kuat. Paling ada di cadangannya ada Mandragora yang emang juga DMF. Cuman Barella kita tahu sendiri walaupun mobile dia kecil dan juga fisikalnya kurang kuat walaupun jago ya dalam intercept. Cuman untuk otot-ototnya itu kurang, butuh dari bantuan menurut gua dari Bernardeschi dibandingkan Berardi ya. Terus kalau apalagi kalau ngelihat Italia sekarang attacking, ngelihat juga si Florenzi, Spinazzola yang juga defense-nya menurut gua agak kurang untuk di saat transisi counternya, ya mereka butuh pemain yang juga bisa menjaga keseimbangan saat bertahan karena nih
kalau ngelihat tadi Italia Line yang up-nya? Chiellini yang udah sangat tua dan Bonucci juga sudah veteran, butuh pemain-pemain lain yang support. Karena kan zaman dulu, tadi kata Hanif, back-back Italia terkenal back tua. Iya. Karena zaman dulu taktikalnya taktikal defense, Betul, taktikal counter. sekarang menyerang Sekarang soalnya. menyerang, agak Iya. riskan kalau mereka main dengan terlalu naif seperti itu menurut gue. Yes, ini keren banget sih. Tapi kalau tadi yang udah disiapin sama tim kita secara line up kurang lebih setuju ya. Enggak. Lo kan bilang tadi. Di mobilnya Gue enggak. Rico Chiesa gue Chiesa. bilang. Terus Kalau gue gak suka tadi Mas Immobile. kita setuju tadi Immobile lebih bagus di tim. Gue bilang sih iya Chiesa Iya. harusnya, tapi gue nggak yakin Mancini akan demikian berani memakai Chiesa sejak awal. Ini starting line up yang akan dia turunin ini. Oke. Dan, tapi tadi Florenzi, terus Spinazzola ini attackingnya oke, cepat ke belakangnya gue nggak terlalu yakin gitu loh. Oke, itu Itali. Tapi lawannya juga luar biasa nih. Tapi yang tadi juga Mas kita obrolin ya, Turki. Turki di tahun ini juga coba kalau kita lihat dari sisi pertahanan ada Soyuncu ya dari Leicester. Demiral dong pemain Iya. kita. Wah, Sabar dong. Ini ada. Soyuncu tuh Leicester. Iya. Demiral Juve. Iya. Nol caps tapi dia. Iya no, satu caps doang. Ya tapi kan Ya digantiin topinya di sini tuh. Caps doang. Nih, Soyuncu lihat penampilannya 23 penampilan, 5 clean sheet dan ini angka yang bagus untuk seorang back. Berarti secara fisik nih, Mas kita pengen tahu, Mas kita kalau melihat sepak terjangnya Turki apalagi di kancah Eropa gitu ya. Ya. Secara fisik kan mereka emang determinasinya juga tinggi gitu. Nah ini kali ini gimana dengan skuad yang ada nih? Apalagi backnya juga kuatnya di bagus-bagus. belakang, jelas di belakang. Ozan Kabak. Ozan Kabak. Nah itu tuh, pilihan center backnya banyak. Yang sudah ngarep di Liverpool. Ini kan goal scoring defender. Iya. Terus mereka masih memiliki Kai Ahan nih kalau nggak salah ya. Yang cetak 2 gol ke gawang Perancis dalam 2 pertandingan. Itu Iya. center back juga bisa jadi DM. Iya. Terus kalau kita lihat ada yang di Liverpool itu tadi yang baru Ozan disebut Kabak. tadi, Ozan Kabak. Jadi pilihannya banyak dan kekuatan mereka memang benar-benar di belakang. Artinya mereka cuma kemasukan 3 gol di Ya. 10 pertandingan, 8 clean sheet, terus hanya 1 gol dari open play. Yang lainnya itu set piece dan penalti. Jadi emang pertahanan mereka ya ini tadi Itali kuat di pertahanan, ini kuat di pertahanan. Itu yang bikin pertandingan ini ya mungkin akan mainnya di tengah tapi Alot ya, sih menurut gue ini alot. Oke. Dan ini bisa ditentukan lewat set piece karena Turki juga punya pemain yang fisikal, punya pemain yang kayak ada Calhanoglu juga yang bisa dari set piece juga. Ada Burak Yilmaz di sana yang juga jago duel-duel. Artinya hat-trick lawan Belanda itu iya, dia. akan sangat sengit menurut gue di dalam pertarungan fisik di lini tengah terutama Lini dalam tengah. bola-bola udara juga akan sangat sengit menurut gue. Tapi kalau Itali kan kalau dari tadi yang kita lihat pemain tengahnya nggak ada yang terlalu tinggi yang gimana-gimana tuh ya kan. Jadi mungkin apakah Turki bisa ngambil celah di situ tuh? kalau Locatelli main pasti ada perlawanan. Ada Kalau perlawanan. dalam artian Locatelli kan secara postur juga bagus gitu ya. Dan most likely kan dia bakal diturunin karena Verratti belum fit. Betul. Gitu. Opsi yang lain belum ada yang sebagus dia lah yang main musim ini di Serie A begitu luar biasa. Dan Ya. rumornya akan diambil Juventus juga kan. Nah ada 2 pemain yang kemarin sempat ikut juara di Liga Prancis seperti yang tadi Mas kita iya, bilang iya, ada iya. Yilmaz Zeki, sama sama Yusuf Yaziki. Nah ini mereka gimana nih di timnya kali ini bersama dengan Turki masih sangat penting peran-peran Bek mereka. kanan mereka Zeki belum pernah bikin assist, belum pernah bikin gol buat Oke, Turki. oke. Tapi di Lille kan dia bikin 3 gol, 5 assist dia, dari posisi bek kanan. Jadi artinya duelnya nanti dengan bek kiri Perancis, bek kiri Itali ini Spinazzola ini. Cepet nggak Spinazzola untuk kembali ke belakang buat ngatasin Ceki yang punya kecepatan itu. Oh, kalau tadi Panji bilang sih agak mengerikan nih Iya, Spinazzola nih. juga kan. Dan kalau ini kan mereka juga punya banyak pelapis yang kayak Cengiz Under, Iya. ada beberapa pemain lain yang masih bisa digunakan di saat artinya nggak cuma squad starting line up-nya juga yang membahayakan, ada juga dia opsi kedalamannya ketika Ya. buntu yang patut diwaspadai Italia. Artinya ini kita akan lihat Mancini sehebat apa sih, apakah benar 27 pertandingan ini bisa menghadapi Turki yang kita tahu tim yang alot, bahkan ketika klub-klubnya aja selalu bisa menghadirkan neraka ibaratnya Betul, kalau main di betul, Galatasaray. betul. Pemain-pemainnya juga selalu banyak yang melanglang buana di Eropa. Ini kita ngelihat apakah Italia akan bermain seperti kemarin kualifikasi uji coba senaif itu atau justru akan lebih hati-hati dengan gayanya Mancini yang biasa. Zaman dulu kan Mancini terkenal pragmatis, Ya. eranya City, eranya Inter. Dan sekarang gue malah kaget, Mancini kok mainnya begini. Tapi mungkin karena pemain-pemainnya kayak punya gelandang kayak Barella, punya kayak Jorginho yang mengharuskan, membuat mungkin karakter mereka sekarang jadi berbeda. Jadi berubah Karena juga ya. sebenarnya kalau dibilang nyerang banget juga enggak, tapi filosofi mereka dalam nge-pressing, ngincar bola lebih cepat itu menurut gue lebih menarik dibandingkan Itali-Itali sebelumnya. Tapi Atau dibanding dengan strategi Mancini yang tapi sebelumnya efektif juga. apa enggak, kita nggak tahu nanti lihat. Oke. Mohon maaf nih, striker model Burak Yilmaz ini nih kalau main di pertandingannya dikantongin sama Chelsea. Wow. Dikantongin. Dikantong. Dikantongin.
Kantongin. Berarti menurut lo Burak Yilmaz sih kalau main di Serie A top scorer. Ayo, Dari hookernya top scorer. top scorer. Kantongin sama Chiellini yakin gua. Gimana? Burak Pas Yilmaz kita, kan bikin 3 gol ke gawang Belanda. Tapi Ya. kualitasnya Man City gue yakin di atasnya Frankie de Boer. Jadi Oke. juga nggak terlalu yakin. Dikantongin mungkin enggak, tapi nggak banyak bergerak seperti lawan Belanda, ya bisa. Gitu. Oke. Dimakan sama Chiellini Yes. striker model gini. Lo cocok sama Justin itu. Oke, berarti memang tadi kita lihat ya, berarti kalau line up terbaik tadi yang udah dibikin sama tim kita, coba boleh dilihat sekali lagi nih line up-nya setuju ya dengan kayak gini, kurang lebih Ya, tapi seperti ini sih, kurang lebih Karaman, ya. Yazici, Tuh ya. Demiral tuh, Demiral. Demiral main. Bos, harapannya Iya. Demiral main bagus ini kan mau dikorbanin musim ini buat dapetin duit transfer. Main bagus, naik harga, iya nggak? Jadi pergi. Dijual Oke. gitu. Locatelli masuk dah. Prediksi Turki sama Italia nanti malam dini hari, ya kan? Nih, Kalau nggak salah 10 pertandingan terakhir Turki Itali nggak pernah kalah. jadi, Iya, betul. Jadi buat gua pegang Itali 1-0 lah. 1-0 Gua Italia. 2-1. Menang Italia. Itali. Mas Gita Italia itu 38 pertandingan di Euro nggak pernah bikin lebih dari 2 gol. Jadi 2-1 lah. 2-1. Buat Italia, 1-2 jadi. Ini kan Turki yang duluan kan. Turki 1, Italia 2. Nah, kita lihat gimana nanti pertandingannya. Tapi ini untuk jebret tim juga. Nih kita pengen juga nih barengan sama Intan lagi kesini nih, Intan. Intan. Ya kan baru berapa menit udah kangen lagi kan kita. Kan? Iya. Tapi by the way kita pernah ketemu di mana sih? Coba Di mimpi kamu jangan-jangan. Bukan, nanti ntar coba. Nah, udah Aku di mana pertanyaan. nih enaknya di tengah? Di tengah. Bebas di tengah Oh, di boleh. tengah boleh ya. Silakan Tan. Nah ini kita udah gak sabar ya, bentar lagi bakalan mau ada opening Euro. Tapi Jebret Tim tahu nggak sih kalau kita tuh bakalan terus ngasih report dong pastinya. Reportnya langsung lagi dari 11 kota yang diadain Euro. Keren nggak tuh? Mau lihat nggak sekarang? Ada loh yang report. Nih kita lihat, nih dia. Halo Jebret Tim, gue Jeremy Ekel, perwakilan Jebret Media untuk Euro 2020 di Kota Roma. Di sini gue akan kasih lihat gimana serunya Euro 2020 kali ini di Kota Roma. Dan kita bisa lihat antusias dari warga sekitar untuk menyambut Euro pada malam hari ini walaupun sedang pandemi namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk menyambut Euro 2020. Dan gue tepat berada di depan Stadion Olimpico Roma yang nanti malam akan menjadi pertandingan perdana antara Italia melawan Turki, dan gue udah gak sabar banget. Untuk keadaan di sekitar stadion kita masih belum melihat supporter dari kedua tim, kick off 8 jam lagi nanti malam. Namun supporter beberapa tadi terlihat di pusat kota di Piazza del Popolo, dan di mana para supporter Turki dan Italia sudah berkumpul di sana untuk memeriahkan acara yang ada di fan zone. Dan di sini keadaan di sekitar stadion terlihat banyaknya aparat yang sudah bersiap dan awak media yang mengambil liputan. Untuk protokol kesehatan yang diterapkan di Stadion Olimpico sangat baik. Sebagai contoh, nanti supporter yang ingin masuk dalam stadion diberikan time slot. Sebagai contoh gue yang nanti akan nonton langsung, diberikan waktu jam 7 malam untuk masuk ke dalam stadion. Dan akan disediakan juga hand sanitizer dan diwajibkan untuk masker, penggunaan masker. Dan untuk masuk dalam stadion kami akan menggunakan tiket mobile ya. Dan tiket tersebut akan terkoneksi dengan Bluetooth sehingga untuk meminimalisir kontak dengan setiap penonton yang ada. Dan seperti yang diberitakan oleh media La Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi mengatakan dengan Immobile dan Barella, Italia akan sanggup memenangkan pertandingan pada malam hari. Itu. Nah, keren banget kan? Keren ya? Keren ya. Pokoknya selama 30 hari di Ya, DPI bakal ya. terus ada laporan langsung dari 11 negara dan juga kota yang Ya, betul. bakalan diadain Euro ini. Iri gak? Iri nggak? Iya, iri gak Iri berangkat. pingin kesana ya? Pingin banget kesana ya? Intan ngomong siaran di mana? Aku Euro. Euro siaran di DPI. Benar, di sini kita siarannya. Sekarang tertulis loh, host dan panitia yang siaran di DPI selama Euro. Tapi belum ada foto kita ya. Kita ada di sini terus pokoknya. Kita perlunya pakai sweater biru aja. Kalau saya jas biru, saya terbiru aja udah cukup ya. aja. Tapi kalau inget DPI inget apa sih? Apa ayo? Apa? Yang spesial dari DPI. Pastinya kuis dong. Persembahan dari GeForce.
e-commerce fast moving automotive parts punyanya Indonesia. Dan Jebret TV bisa langsung aja dapetin di e-commerce kesayangan kalian. Kuisnya apa? Ini dia. Siapakah pemain Italia yang suka ngambek? Siapa? Ayo. Siapa? Panji siapa Panji? Siapa ya pemain Italia? Siapa? Siapa ya? Bisa nggak? Mas Gita siapa? Mas Anies? Yes? Belotti. Rela aku. Pokoknya tebak aja Jebret Tim. Format jawabannya masih sama. Format jawabannya masih sama. Gimana caranya? Nama, Alamat email, jawaban. Contoh. Panji. Alamat email panjilognesa@gmail.com. Jawabannya adalah apa? oh jadi yang Loch Nessa Panji. Iya. Itu biar contoh tidur di luar itu. Oke, formatnya itu. Langsung aja dijawab ya. Jadi Yes. formatnya nama, Instagram atau email sih? Email aja ya? email, yes. aja ya. Oke. Nama, email, terus jawaban. Oke. Langsung aja. Itu dia kalian kuis jawab ya. dari Intan, silakan dijawab untuk Jebretin. Tapi juga kita punya yang namanya Nostal Bola loh. Wah, Nostal sama Bola siapa? Sama Papi Ropan? Iya. Sama Papi Ropan bukan? Sama Papi Ropan. Bukan kayaknya. Sama siapa? Coba Sama kita siapa ya? lihat. Coba kita Ini lihat dia. aja nih dia. Lu sudah nggak jadi komentator lagi? Ini lu kemana aja? Ya, hidup di bola, mati juga di bola. Berbicara bola, Ya. orang pikir ini pesimis semuanya karena wartawan bola. Padahal kalau di sana wartawan bola itu adalah ratu dunia. Oh. Nah, akhirnya itu ditulis tuh. Jadi diplomasi kerupuk udang. Apa dimaksud diplomasi? Diplomasi kerupuk udang. Nah, wawancara gitu dia ngomong sama bahasa Inggris. Saya manggilnya dengan kata-kata Mister. Saya bilang, scusa Mister. Wah, dia kaget kan? Kaget dia. Iya. Ini bahasa Italia Bahasa satu-satunya karena ini. semuanya bahasa Inggris, Bahasa Inggris. kan. Flashback bagaimana masa-masa jaya dari beliau ini melaporkan langsung ya pandangan mata dari Italia di sini. Ya kita pernah susah berdua. Itu jawabannya. Kita pernah susah. Jadi pilih. Kayak di Euro 2016 tuh, Belanda nggak masuk ke Euro. Terus yang bisa kita ingat juga di Piala Dunia 2018, selain Belanda, ada Italia yang ikut-ikutan nggak bisa manggung di Piala Dunia. Si Mancini ngalahin rekornya Marcelo Lippi yang bisa bawa Italia 25 laga nggak terkalahkan. Rekor bagus Turki ini juga ternyata dibawa sama tangan dinginnya Şenol Güneş. Doi satu-satunya pelatih legendnya Turki bos. Yoi si Hakan Çalhanoğlu. Pemainnya udah kasih 12 assist buat Milan musim lalu di semua kompetisi sama Milan juga makin ciamik doi. Apalagi dijagoin juga sama coach Justin. This is not okay. Terus di tengah juga ada duo serigala. Tapi Serigala AS Roma ya. Saksikan siaran langsungnya Sabtu 12 Juni jam 2 dini hari di RCTI dan Mola TV. Yes, itu dia ya, malam hari ini akan ada pembukaan Euro yang dibuka oleh Italia, Turki melawan Italia ya, Mas kita Turki melawan Italia siapa yang akan menang di laga pertama Euro 2020. Dan tadi juga kangen banget tuh sama Om Rayana Jakasur ya. Laporkan dari Italia. Yoi, dari hotel. Jangan dibuka dapurnya. Dari dapur apartemen. Sumpah yang ngasih tahu tadi Mas Gita. Jadi tahu dapurnya. Tapi legend banget ya dapurnya. Dulu zaman SD gue wah gila dari Itali loh. Nah, selain yang ramai juga dan tadi ya pertandingan antara Italia melawan Turki untuk Euro 2020 di laga pembuka, tapi juga ada satu pemain yang sedang konsentrasi selain untuk timnasnya di Eropa, tapi juga lagi digoda oleh salah satu klub besar yaitu Manchester United. Ya, kita mau ngobrolin tentang Sancho. Yes, ini dia Sancho. Gue pengen tahu deh, kabar ini ganggu nggak ya untuk persiapan Sancho bersama Inggris di Euro ini, Mas kita? Pinter-pinternya DFB nih, sepak bola Jerman nih. Iya. Sengaja nih dibikin tuh. Iya bener kan? Biar Dortmund, satunya nggak konsentrasi tuh. Kali ya. Feeling-feelingan ya. Ya, jadi tapi ini jadi kabar Konspirasi serius. Papi Ropan biar Jerman juara. Ini kabar yang serius, emang beneran ditawar tapi emang buat isu aja atau buat tadi yang juga tadi Mas kita bilang buat mental si Sancho-nya jadi goyang aja untuk persiapan Euro.
Ji gimana? Lo kan fans MU, ngeliatnya Ya, gimana? sebenarnya udah clear banget kalau Sancho pun sebenarnya udah bilang kalau dia klub Inggris emang bakal dikasih jalan sama Dortmund kan, dan MU pun udah ngasih statement jelas dia emang pengen Sancho, cuman kan sekarang harga yang terus dimainin sama Dortmund tahu banget MU segitu pengennya, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya udah pengen. Kemarin di tahun lalu itu tahun lalu harganya di angka 110, 120. Sekarang 77 di antara 95, 90. MU kemarin nawar 70 ditolak 70, kan. Si Dortmund maunya 90 plus 5 juta euro. Dan yang kabarnya terakhir kemungkinan MU akan menyepakati itu tapi dengan installment 5 tahun. Nah, cicilan, installment. Biar bagus itu bahasanya. Dortmund maunya 4 tahun. Dortmund menolak 5 tahun. Nah, ini menurut gue ini yang menjadi permainan dari Dortmund karena dia tahu segitu bergennya si Sancho ini. Sancho buat MU, dan kalau misalnya seandainya MU nggak cepat-cepat ngedealing si Sancho dan nanti misalkan Haaland benar-benar cabut gitu ya, bisa-bisa nanti Sancho juga ditahan dan MU bakal gatot lagi dapetin Sancho. Artinya MU harus kasih keputusan dia mau ambil apa enggak. Si Sancho ini. Nif, gue pengen dari sisi lo, Nif. Gue baru mau nanya, dari sisi lo gimana, Nif, ngeliatnya, Nif? Ini adalah sebuah bukti kemunduran Manchester United sebagai sebuah tim. Kenapa, Nif? Mengejar-ngejar produk Akademi Manchester City dengan harga yang sebegitu mahalnya gitu kan. Ya gue sih ketawa aja gitu kan. Kalau buat gue ini pemain overrated. Perlu gak sih MU dapetin Sancho, Nif? Ya perlu. Kalau dia mah ditanya perlu nggak perlu banget. Sampai ngejar-ngejar Akademi City ya? 16 gol 20 assist ya. Terus Mas Gita overrated nggak segitu harganya? Susah kalau benar overrated orang Inggris ya. Di mana-mana overrated. Kan Man United spesialis beli pemain-pemain overrated kayak Maguire 85 juta plus. Gimana Ji? Kalau menurut gue tapi overrated Maguire dibilang sekarang, gue bilang nggak overrated. Ngelihat harganya sekarang dengan kontribusi yang dia kasih, apa yang dia kasih buat MU yang selama ini berantakan di belakang, menurut gue udah nggak overrated dari si harga ya. Walaupun memang kalau dilihat emang di awal ya overrated, cuman yang kontribusi yang dikasih udah ngasih kestabilan buat MU dibanding zaman Lindelof sama Bailey. Kalau ngomongin Sancho, kalau Sancho benar-benar bisa di installment 5 tahun, ya itu kan berarti let's say 20 juta per musim. Bukan sesuatu yang overrated, tapi memang secara individual ya memang harganya sangat mahal. Setuju nggak? Buat Sancho emang overall overrated buat pemain yang baru main di Liga Jerman dan on off, dia baru bagus main tuh musim lalu. 2 musim yang lalu. Musim lalu juga turun. Musim ini itu dia nggak sebagus musim lalu. Nah, ini yang terjadi dalam hal kesempatan pemain muda. Gimana lu benar-benar meluncurkan pemain muda tuh ada strateginya ya. Kalau lu lihat seperti Pep Guardiola dengan Phil Foden memanage menit bermainnya, memberikan kesempatan di laga-laga tuh by merit gitu untuk laga-laga yang penting, sehingga tuh dia tuh meletek di waktu yang tepat dengan kematangan yang tepat kalau lu lihat. Dan ini kan sebaliknya. Dia meminta untuk pergi dari City karena dia nggak bisa compete sama Raheem Sterling, Leroy Sané. Jadi dia memilih rute yang berbeda. Sehingga kalau lihat lu satu musim lumayan bagus. Kalau lu itu harga 100 juta, 95 juta itu harga untuk lu beli pemain yang udah konsisten. Dalam artian terus-menerus memberikan hasil yang seperti Harry Kane lah. Kalau Harry Kane gue bayar dia 100 juta, ya gue tahu gue udah 5-6 musim konsisten di atas 20 gol. Mas Gita gimana ngeliatnya, Sancho? Sancho 2 musim oke ya. Konsisten sih kalau 2 musim konsisten. 2 musim dia konsisten. Terakhir kan ya itu tadi 16 gol 20 assist. Betul. Jadi bisa gambarannya. Tapi kan jelas United ini bukan cuman harus ngeluarin uang, tapi bersaing dengan pernyataannya si Jadon Sancho sendiri. Dia bilang kan idolanya dia Frank Lampard. Chelsea ya. Terus dia bilang dari kecil tuh dia sangat mengidolakan Chelsea. Itu kan kayak gini loh. Pengen nelpon Roman Abramovich cuman nggak berani gitu. Pengen jalur singkatnya ke Abramovich. Jadi ya kayak ngasih tanda gitu. Ayo dong beli gue. Apalagi kan Chelsea mau ngambil Haaland. Kenapa nggak sepaket? Mungkin apakah apa bisa membujuk Dortmund? Ya, gitu. Berarti misalkan kalau Chelsea bisa 2 kali bayar doang, kalau MU 5 kali bisa ambil Chelsea. Kalau overrated susah. Gambarannya adalah pemain Inggris tuh semuanya jadi overrated. Betul. Nggak bisa dijadiin satu sama tolak ukur pemain lain karena udah menjadikan jawaban kalau Mas Gita tadi bilang semua pemain Inggris overrated ya memang. Tapi yang dibilang Panji tadi benar bahwa itu Harry Maguire itu pada akhirnya kan dia menolong United jadi juara 2 kan ya. Juara 2. Oke. Sorry kok juara 2. Juara 2 dong. Juara 2. Jangan marah dong Ji, jangan marah. Juara 2. Jangan marah dong. Mas jangan
Jangan gitu Mas, runner up gitu. Runner up. Lebih halus. Lebih halus. Juara harapan palsu. Waktu gue siaran sama Panji, itu Herman gue kira jelek, United jelek. Waktu gue kelar siaran sama Panji, programming nggak ada lagi. Bagus. Ini emang siaran ini emang. Jangan lagi. Oke. Jadi kita lihat aja nanti ya setelah Euro apakah ada keputusan atau sebelum Euro ada keputusan dari Manchester United bisa mendapatkan Jadon Sancho. Kalau nggak? misalnya Singkat aja. ini si United nggak cepet-cepet nge-secure ini dan Jadon Sancho main bagus di Euro. Harganya tinggi. Nggak ada harapan United. Harganya bakal makanya MU harus ngasih ini decision dalam waktu dekat ini. Ya, harus cepet. kita doakan aja supaya nggak dapat NIF. Oke. Yakin. Woi. Jadi lo doa lo yang mana nih? Inggris berantakan atau Jadon Sancho? Ya Inggris nggak apa-apa berantakan tapi jadi Sancho bagus lah. Yaudah. Tadi di belakang dia bilang, gue sebenarnya nggak ngandalin Inggris nih. Jangan buka dapurnya juga. Hati gue Inggris tapi gue selalu dukungin Prancis dari 98. Emang cari aman. Pandit cari aman. Jadi kita udah ngebahas tentang Euro, Italia, Turki, tadi prediksi udah masing-masing juga. Terus juga tadi kita Sancho udah diprediksi akan kayak gimana. Nah ini akan ngerekap semuanya juga, akan ngebahas dan ngerangkum dengan statement-statementnya dia yang udah ngelihat kita dari tadi. Ya, kita lihat apa statement yang dikeluarkan ini. Pasti lucu nih. Ini lucu nih pasti nih. Lucu. Popokero. Pasti lucu nih. Bukan gua ya Pon, Panji ya Pon. Pasti lucu. Bang Panji jangan begitu dong. Kan waktu itu main ke spesial Ramadan saya support. Oh iya. Lu nggak ada Pon. Lu nggak ada Pon pas gue stand up kan ada Habib sama Oki kan. Oh udah balik ya? Udah balik lu. Bang Sorry Mas. support ya. Sama dia. Gue sekarang support lo Pon. Sebelum mulai Lucu ya. minum ini dulu. Masuk. Kopi kolaki deh. Kopi kok lagi deh. Makin nendang. Waduh. Hanya 3. Yoi, bener hanya 3. Minumnya jadi tutupin dong brandnya itu di tangan. Lu mesti ajarin dong Ji, ngerti? Minum dengan brand kelihatan tuh harus diajarin. Jarang-jarang soalnya dapat produk placement gini Bang Panji. Waduh. Banyak masalah Pon kayak dari kampung Pon. Silakan Pon, apa yang bisa lo rangkum dari obrolan kita hari ini Pon? Enggak ada. Oke, thank you loh. Tiba-tiba ditanya rangkum. Iya gini, jadi saya sudah menyiapkan bahan. Oke. Lucu nih, Karena ini DPI kita harus buy data. Bener. Euro 2021 ini memang banyak bedanya dari Euro-Euro sebelumnya. Salah satunya adalah dihelat di 11 tuan rumah. Iya. Dan maskotnya juga beda. Ya pastilah, masa sama kan. Itu belum lucu. Belum. Nah, biasanya kan maskot itu tuh di Euro biasanya hewan atau sesuatu yang khas dari negara tersebut. Betul. Cuma kali ini karena 11 tuan rumah mungkin mereka bingung sehingga maskotnya ya anak kecil biasa aja animasi. Bocil ya. Bocil biasa main bola gitu. Dan si karakternya tuh namanya Skillzy. Skillzy itu dianggap tidak merepresentasikan. Lucu tuh. Merepresentasikan. Merepresentasikan 11 negara tersebut. Ya memang susah gitu kan. Kalau mau mah mungkin yang bisa mewakili 11 negara sebagai tuan rumah yang kita alami sama-sama sekarang gitu. Apa itu? Ya mungkin Skillzy-nya pakai APD gitu. Karena kita lagi di masa pandemi. Iya. Itu kan sangat mewakili kan. Iya, Covid ya benar. Bang Anik malah ketawa-tawa. Waktu itu Bang Anik cerita ngalor ngidul. Iya, Pon. Padahal lucu, padahal ceritanya panjang bener. Sampai pegel. Sekarang nggak mau ketawa Pon. Gue paling kenceng gue ketawa. Selanjutnya juga biasanya tuh maskot tuh yang sebelum-sebelumnya tuh adalah hewan ya kan. Iya. Hewan-hewan khas dari negara tersebut kayak misalnya sebelumnya pernah di Prancis maskotnya ayam. Iya. Waktu di Inggris maskotnya singa. Itu mungkin mungkin aja kalau bisa gitu tuan rumah Euro di Cirebon mungkin maskotnya udang ya. Terasi dong, pakai sambal. Udah kerebon. Pakai sambal enak ya. Udang rebon yang kecil-kecil. Udah kerebon. Ya karena susah juga mungkin kalau mau hewan
dari 11 negara ya kan. Misalnya satu negara nyumbang satu hewan. Jadi banyak banget maskotnya hewan. Kalau mau lihat hewan banyak mah gak usah nonton Euro kita. Nonton YouTube-nya Irfan Hakim aja. Lucu. Hewan semua itu YouTube-nya. Dan juga ada negara, mohon maaf nih Bang CEO, baru siang tadi dia kabarin. Ada negara-negara yang baru pertama kali ikut Euro. Salah satunya adalah Makedonia Utara. Bacanya Makedonia apa Makedonia. Makedonia Utara. Ini banyak pakar-pakar bola yang menganggap hoki ya. Makedonia itu bisa masuk ke Piala Euro ini hoki dan kaget. Jangankan pakar, warga sendiri juga kaget loh. Warga Makedonianya ya. Kok bisa masuk nih Euro gitu. Jadi sekarang warganya Makedonia Utara tuh lagi sibuk bikin yel-yel. Karena belum siap. Iya, karena belum pernah ngebayangin Makedonia main di Euro, mereka belum siap yelnya. Mereka lagi nyiapin kayak yel-yelnya Makedonia Utara, satu pendukungnya banyak. Mohon maaf, ini Euro apa outbound? atau yel lain seperti kami ada di sini untuk Piala Euro. Emang iya perpisahan sekolah ini. Nah, warga Makedonia juga masih belum terbiasa. Lanjut. Warga Makedonia juga belum terbiasa untuk menonton bola ya kan, karena dia nggak biasa timnya masuk acara ajang bola gitu. Jadi dia masih bingung kalau nonton bola di TV tuh enaknya minum apa sih gitu. Dia nggak tahu padahal enaknya minum kopi kok lagi deh. Habis. Punchline-nya brand, bagus. Habis. Bagus, habis. Segitu aja kok, terima kasih. Habis, sini Tan. Durasi habis. Tepuk tangan buat Popcornnya. Yang penting tanda tangan, Pon. Respect, Popcorn. Sinian, Pon. Gabung. Bila iklan kopi lagi deh. Iya. Gimana, Tan? Udah nyobain kan, enak kan? Enak. Enak banget kan? Iya. Enak dan nendang. Ini namanya berapa? Hanya tiga. 3. Nah, ini tadi udah ada pemenangnya ya, kuis tadi. Selamat untuk para pemenang. Jangan lupa untuk Jawabannya apa? Jawabannya adalah Stefano Sensi. Stefano Sensi. Karena dia sensi mulu. Dia kan udah nggak ini cedera. Iya, tapi dia pemain Italia aja yang penting. Iya sih. Kemarin gue tuh udah lama gak ke DPI ya. Kasih tau pemenang dulu baru jawaban. Makanya sering-sering ya kabar. Nah ini jangan lupa ya buat DM ke Instagram Jebret Media. Karena kalau 24 jam gak ada kabar, itu dianggap ghosting. Dianggap omongannya gak menang ya. Bagus pokoknya. Oke, siap, terima kasih. Ya, pokoknya makasih banyak. Thank you, terima kasih Pak Haji, terima kasih Mas Gita, terima kasih Nim, terima kasih Pop, terima kasih. Terima kasih, jangan lupa terus ikutin Jebret Media. Bye.